sayakunu fi akhir ummati unasun yuhadditsuna ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyahum wa iyyakum. Sudah diprediksi sama Nabi itu bahwasanya nanti di periode akhir umatnya Nabi ini ada sekelompok orang yang suka membawa cerita perkara yang tidak pernah didengar oleh kita, bahkan leluhur kita pun belum pernah memperdengarkan itu kepada kita gitu ya. Itu Habibnya marah gitu, dan marahnya itu aneh gitu ya. Kamu ini dikasih jalan surga nggak mau punya anak dari Habib itu, maka dia akan dijamin surga karena melahirkan keturunan Nabi. Kami akan menanggung dosa-dosa kamu itu. Jadi kok jadi mirip-mirip Yahudi? Nah, ketika saya disuruh mendekat kepada guru saya, famadda lisanuhu, dia menjulurkan lisannya, lidahnya. Kemudian dia berkata, gitu loh, kecuplah lidah saya gitu. Jadi hikmahnya di situ katanya transfer ilmu, meminta istri jamaahnya itu ya. Menurut pandangannya Mas Abdul Hamid dengan Mas Nur Hasan itu sudah jelaskan pengasuh itu sudah mendapatkan syahadah isbat nasab dari Maroko. Kenapa kok si Wafi dan Idrus Romli ini ngotot bahwasanya si Dogiri ini nasabnya ke Ba'alawi? Kalau ini sudah sampai pada tahap kesimpulan dan menurut saya cukup tajam analisanya. Kalau ada orang menyanggah bahwa itu bohong, ini buktinya ada. Kitabnya ada, referensinya ada, disebutkan halamannya semuanya ada di sini. Ini sangat menarik sekali. Benar apa salah? Kalau benar bagaimana? Kalau salah di mana salahnya? Saya ingin semuanya bertanggung jawab secara ilmiah dan kita akan menyajikannya kepada seluruh anak-anak bangsa. Gitu, Bos. Definisi karomah ini kan amrun khariqun lil adah, gitu. Perkara yang di luar batas kemampuan manusia pada umumnya. Nah, kalau hanya sekedar meremas, ini bukan amrun khariqun lil adah ya gitu kan. Kebiasaan preman itu kan. Bisa disebut karomah dengan syarat tidak melanggar dari nas-nas Quran, tidak menyalahi Quran dan hadis Nabi yang sahih gitu kan. Fikih, tasawuf itu tidak boleh dipisahkan. Dan kalau memang itu ada di satu kitab menunjukkan bahwa kelompok itu memang menyesatkan, membahayakan. Perbuatan seperti itu bisa dilakukan oleh mereka yang mengaku cucunya dengan namanya misalnya Muhammad Al-Hasani. Saya kan Hasani juga, maka saya berhak juga melakukan yang dilakukan oleh orang tua saya. Karena saya kan nasab sama. Nah, ini sangat berbahaya. Memang ternyata ya sebagian besar itu dari dulu memang punya kecurigaan. Artinya memang tidak percaya 100% gitu ya. Bahkan sempat kami itu sowan ke Kiai Said kan. Kiai Said pun bilang, dari dulu saya itu, dari kecil itu, saya itu tidak percaya kan. Memposisikan ulama itu selayaknya seorang nabi. Yang memiliki sifat maksum, pasti benar, tidak mungkin salah gitu Kiai. Sama seperti nasabnya Ba'alawi ini, walaupun 500 tahun dipercaya oleh para alim ulama pada umumnya gitu kan. Ulama kontemporer seperti Kiai Imad gini, kemudian melakukan verifikasi ulang gitu kan. Ternyata ditemukan ada cacatnya di situ. Ya kita harus terima catatan para ulama itu, ya. Itu tidak mungkin sempurna adanya, sehingga butuh verifikasi ulang. Dan untuk mendukung satu klaim sepihak itu harus ada bayinah gitu loh. Khawatirnya kami nanti malah masyarakat ini karena begitu lama memendam kekecewaan gitu kan, akhirnya nanti menurunkan tingkat penghormatan mereka kepada kiai-kiai pribumi ya. Sebenarnya ini bisa selesaikan ketika saya menyampaikan dulu di awal-awal baru tahun pertama. Cobalah NU mengundang Kiai Imad dengan teman-teman dari Komite Alawiyah diskusi, pecahkan dibahas rumah sakit. Jangan cuma ngurusin kapan puasa, kapan lebaran. Tuh. Ini yang bertanggung jawab siapa Gus? Maksudnya, karena begini Gus, karena kami ini dulu tidak mengenal siapa itu Habib. Kita tahunya mereka ini imigran Arab gitu. Nah, nggak kenal mereka ini Dzurriyyah Nabi atau bukan gitu. Lalu kami ini disuruh menghormati mereka itu oleh para kiai-kiai kita gitu loh Kiai. Nah, berarti kan yang bertanggung jawab ini kan kiai-kiai kita gitu. Kemudian sekarang ini yang bertanggung jawab untuk meluruskan itu kiai-kiai kita juga. Malam ini kami kedatangan salah seorang sahabat kami, ulama muda yang mungkin sudah tidak asing lagi di hadapan Anda semua, yaitu Gus Hasan Syarif dari Jawa Timur ya. Madura. Jadi nanti lengkapnya biar beliau yang memperkenalkan diri, walaupun mungkin kalau narasi pengajian materi selama ini sudah sering kita dengar dan saksikan, tetapi akan lebih baik apabila beliau terlebih dahulu memperkenalkan jati dirinya, dari mana dan siapa gitu. Monggo Mas dipersilakan untuk memperkenalkan diri kepada keluarga besar pemirsa pada suka. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd.
Alhamdulillah, pertama-tama saya berterima kasih kepada Romo Kiai Syarif selaku guru kami yang insya Allah kita selalu sami'na wa ata'na terhadap saran, ajaran dan juga nasihat beliau, yang mana kami pernah datang kepada Suka ini untuk tujuan memohon arahan dan meminta kata pengantar kepada beliau untuk penulisan buku kami yang dulu ya, yaitu Hikayat Israiliyat Yahudi versus Khurafat Ba'alawi dan juga ketidakabsahan nasab Ba'alawi. Nah, pada malam hari ini kami untuk kedua kalinya silaturahmi kepada beliau, dan untuk memperkenalkan diri, memang saya ini jarang para pemirsa pada Suka, jadi jarang saya itu membawa nama keluarga juga asal usul saya pada pembahasan polemik nasab yang kami ikuti, baik itu di YouTube maupun di TikTok gitu. Namun karena beliau meminta saya untuk memperkenalkan diri, jadi nama saya itu Kiai sesuai dengan KTP, Maulana Muhammad Al-Hasani, sesuai dengan KTP. Memang saya lahir di Bangkalan, Madura, Kiai. Lahir di Bangkalan, Madura, tepatnya di Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kota. Nah, kemudian saya pernah berdomisili di Cikarang, Bekasi, juga pernah di Depok, juga pernah ya itu. Nah, kemudian saat ini memang saya sedang berjuang itu merintis pondok pesantren itu di Jogja, Sleman Cangkringan gitu. Nah, kemudian ya, kalau keluarga besar kan tidak perlu disebutkan. Saya kira perlu supaya orang tahu wilayah daerahnya kira-kira. Okay. Jadi kalau di Bangkalan itu memang kita punya ikatan kerabat dengan keluarga Bangkalan gitu. Ya, kami ini dari jalur nenek itu masih ada kaitan dengan keluarga besar Bani Asror ya. Bani Asror gitu. Kalau yang dari jalur kakek itu, kami ini ada dua jalur, kakek dari nenek kami, kemudian kakek buyut dari kakek kami gitu ya. Kalau yang dari kakek ini ke Arusbaya, Pangeran Syarif, ya Arusbaya. Kalau yang dari kakek dari sisi kakek buyut dari sisi nenek itu ke Sabreh ya. Sabreh itu apa? Desa Sabreh itu dari Kiai Ilyas gitu ya. Kiai Ilyas ini salah satu keturunan daripada Syekh Sobahul Khair yang dikenal dengan Pujuk Perang gitu. Jadi ada dua jalur kami ya, dari jalur Bani Zakaria juga dari jalur Nyoon gitu. Itu kalau di wilayah Bangkalan gitu. Nah, termasuk keluarga besar dari Ki Abdullah Syahal juga masih ada hubungan kerabat ke wilayah Sabreh itu ya. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau sentuhannya dengan Syekhona Khalil ada nggak? Kalau dengan Syekhona Khalil itu menurut catatan keluarga ya. Jadi Syekhona Khalil itu menantu di keluarga kami itu. Jadi Syekhona Khalil itu menikah dengan putri daripada Raden Khodrah. Di saat itu beliau kedudukannya sebagai menteri cacar gitu. Baik, saya kira cukup lah. Kalau segitunya usah banyak-banyak, juga kan sudah punya istri juga sih. Gini, Gus, kan perjalanan polemik nasab Ba'alawi di Indonesia itu sudah memasuki tahun ketiga, kalau tidak salah ini tahun ketiga. Dan saya lihat panjenengan cukup aktif juga di sana sini. Sampai wilayah mana selama ini panjenengan berkesempatan untuk menyampaikan kajian ini ya? Menurut saya lebih senang sebut kajian daripada mungkin polemik, juga nggak masalah lah. Lebih senang sebut kajian karena kita tidak mau lepas dari dunia ilmu, tetap ilmiah, tidak emosional dan tidak terkesan bermusuhan gitu kan. Itu sudah sampai daerah mana saja dan bagaimana respon yang diterima oleh masyarakat ketika panjenengan sampai di daerah-daerah itu? Ini dari awal apa? Dari awal. Dari awal. Kalau dari awal tuh begini ya. Jadi waktu bulan puasa akhir itu kami mendapat informasi bahwasanya ada kajiannya Kiai Imad yang berjudul Menakar Keabsahan Nasab Habib Indonesia. Nah, kemudian kami mencoba di situ untuk nah, tadinya sih hanya untuk kalangan jamaah majelis taklim saya sendiri, yaitu Tijanul Mustafa. Di mana itu?
di daerah Cikarang waktu Cikarang, itu, ya. Nah, kemudian dari situ video-video saya ini kemudian disimak oleh Kiai Mas Nur Hasan Sidogiri. Nah, melalui Mas Abdul Hamid Pasuruan, telepon saya gitu, ya, telepon saya. Kemudian Mas Abdul Hamid ini bilang kalau video kamu ini didukung oleh Mas Nur Hasan Sidogiri. Kalau bisa kamu pulang ke Madura nanti sowan ke Sidogiri gitu. Ya. Nah, akhirnya saya sowan. Itu kaitannya dengan Sidogiri panjangan bagaimana? Dari Bani Asrornya, Ki. Oh, masih satu kerabat ya? Ya, kan Bani Asror ini kan Pasuruan Sidogiri, Iya. Cangaan, Winongan, Buduran Sidoarjo, Bangkalan itu ya hampir separuh di Jawa Timur itu, kiai-kiainya itu Bani Asror semua. Gitu. Nah, kami sowan ke sana, kemudian itu San, tolong di kantor itu si Wafi sama Idrus Romli gitu. Oh iya, siap Kiai gitu. Nah, saya kantor, tapi ya dengan gaya saya biasa ya, santai gitu, tidak menggebu-gebu gitu Kiai. Nah, kemudian ditelepon lagi sama beliau gitu, kamu ini orang Madura katanya, jangan kayak orang Jawa katanya gitu, agak kereng dikit gitu. Coba tantang itu Romli sama Wafi debat di Sidogiri gitu. Nah, saya sampaikan di YouTube saya gitu. Nah, kepada Ustaz Romli dan Wafi, saya tantang Anda untuk berdebat tentang ilmu nasab di pesantren Sidogiri, karena memang beliau yang nyuruh gitu. Iya. Tapi apa beliau itu juga alumni Sidogiri? Iya. Alumni juga kan? Iya, alumni Sidogiri. Ustaz Romli dengan Wafi itu alumni Sidogiri. Nah, karena kan begini, menurut pandangannya Mas Abdul Hamid dengan Mas Nur Hasan itu sudah jelaskan pengasuh itu sudah mendapatkan syahadah isbat nasab dari Maroko, dan sampai sekarang itu dipampang di ruang tamunya dia gitu loh. Isbatnya itu ya? Isbatnya itu. Jadi setiap orang sowan ke pengasuh pasti melihat. Nah, kenapa kok si Wafi dan Idrus Romli ini ngotot bahwasanya Sidogiri ini nasabnya ke Ba'alawi? Nah, itulah makanya keluarga dari sisi Mas Nur Hasan ini meminta saya untuk mengundang beliau ke Sidogiri. Nah, kemudian dari situlah saya ini lebih aktif lagi ya di YouTube itu, akhirnya masuk ke TikTok gitu. Tapi tetap yang istilahnya memandu saya itu ya Mas Abdul Hamid Sidogiri Pasuruan gitu, yang sering mandu saya ini, dalilnya ini, kitabnya ini, nanti makolahnya ini gitu. Nah, lama-kelamaan itu ya kita terbiasa gitu, karena sudah biasa membaca kitab-kitab nasab, akhirnya ya refleks sendiri gitu ya. Nah, kemudian dari situ saya berpikir, ini kalau saya bicara di YouTube dan TikTok, ini tidak akan didengar secara keseluruhan gitu ya. Karena kan yang kita bahas di YouTube, TikTok itu kan hanya sepenggal-sepenggal gitu. Sehingga saya berinisiatif gitu ya, berinisiatif untuk terjun ke lapangan gitu ya. Jadi kitab-kitab nasab itu saya print out, kemudian saya jilid, di fotokopi itu, kemudian saya bawa keliling silaturahmi ke para kiai gitu, khususnya yang masih ada hubungan kerabat dengan kami gitu Kiai. Nah, di situ saya menjelaskan tentang nasab itu, dan kemudian ya kitabnya karena saya sudah print out, saya bawa, ini halamannya ini, nah, ini babnya ini, kitabnya ini, pengarangnya ini, silahkan dibaca gitu ya. Alhamdulillah, setelah para kiai yang sudah berinteraksi dengan saya itu, memang ternyata kiai sebagian besar itu dari dulu memang punya kecurigaan. Artinya memang tidak percaya 100% gitu Kiai. Gitu. Bahkan sempat kami itu sowan ke Kiai Said kan. Kiai Said pun bilang, dari dulu saya itu, dari kecil itu, saya itu tidak percaya katanya gitu. Itu Kiai Said itu. Saya di Madura itu Kiai juga sama. Ternyata banyak juga kiai-kiai itu, khususnya wilayah Bangkalan. Itu memang, makanya saya gini, oh ternyata memang dari dulu kiai-kiai ini tidak percaya gitu. Karena di Bangkalan ini pengaruhnya Ba'alawi ini tidak begitu seperti di Madura Tengah Kiai, seperti Pamekasan, seperti Sampang gitu. Kalau di Madura ini kayaknya tetap masyarakat itu manutnya sama Kiai, bukan sama Habib gitu Kiai. Nah, yang lebih dahsyatnya lagi itu di Kalimantan Barat Kiai, Kalimantan Barat. Padahal di sana ini ada Kesultanan Qadariyah kan Kiai. Itu kan basisnya Ba'alawi itu, Al-Qadri itu. Ternyata di Kalimantan pun biasa-biasa saja. Bahkan saya heran gitu loh, berarti kayaknya nih
Iya. hanya di Pulau Jawa saja orang ini memuliakan beliau itu Iya, sampai kalau Kalimantan jumlah kan itu. punya tokoh besar waliullah itu. Ye. Guru Izai kan. Itu kan yang di Kalteng ya, Iya. Kalimantan Selatan ya. Artinya Kalimantan lah ya. Ye. Tapi kan nggak sampai pengaruhnya nggak sampai ke Barat, Kalbar ya. gitu ya. Nah, ternyata di Kalbar ini tidak seperti itu ya. Gitu. Bahkan saya sempat itu ketemu dengan seorang Habib itu yang sederhana sekali gitu. Beliau ini bekerja sebagai kuli bangunan gitu. Ada yang jadi supir Grab ya kalau di sini ya. Kalau di sana itu Maxim ya. Jadi supir Maxim, ada yang GoFood gitu ya. Bahkan ada yang jadi jukir parkir di Alfamart Indomaret itu ada ya gitu. Nah seperti itu. Jadi nggak seheboh seperti di Pulau Jawa gitu ya, di Kalimantan itu. Dan alhamdulillah saya 2 bulan di sana Kiai. 2 bulan itu keliling dari pondok pesantren ke pondok pesantren, dari majelis ke majelis gitu. Ya alhamdulillah memang mayoritas di sana itu karena memang polemik ini 3,5 tahun Kiai ya. Orang sudah banyak melihat di YouTube, di TikTok gitu. Jadi kita menjelaskan itu, berdiskusinya itu nggak begitu sulit gitu Kiai. Bahkan beliau-beliau itu banyak yang sudah hafal kaidah-kaidahnya dari buku-bukunya Kiai Imad gitu ya. Alhamdulillah seperti itu ya, pengalaman saya itu. Nah itu selain ke Kalimantan daerah mana lagi Pak yang sudah pernah? Di wilayah Jawa Timur itu berapa tempat yang sudah? Kalau Jawa Timur kami sampai ke Jember Kiai. Hampir semua merata ya. Hampir semua merata Nah, Kiai. itu respon masyarakat ya. Kalau di Jawa Timur ini ya memang beda dengan Jawa Barat ya. Kalau Jawa Timur ini memang dari dulu gandrungnya sama kiai gitu. Nah, jadi kalau kiainya tadi itu memang dia tidak pro Ba'alawi, ya otomatis masyarakat sekitarnya tidak ya. Otomatis ya. Otomatis tuh Kiai. Ya Jawa Barat juga sebetulnya enggak juga sih. Jawa Iya. Barat hampir tidak pernah mengenal istilah itu. Iya. Hanya mungkin beberapa daerah yang sempat menjadi basis ya, Iya. seperti Cianjur, Bogor. Tapi kalau daerah lain semacam Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran nyaris tidak pernah mengenal Istilah Habib itu. Iya, mengenal itu. Maka kehidupannya biasa-biasa saja gitu. Nggih. Suka duka yang pernah panjenengan alami ketika mengajak berdiskusi masyarakat tentang masalah nasab ini. Kalau suka dukanya sih tidak ada sebenarnya Kiai. Karena respon masyarakat itu dari mulai tokohnya sampai akar rumputnya itu ya semuanya baik-baik semua Kiai gitu. Artinya cukuplah kita datang ke sana itu cukup disambut sebagai tamu, dihargai gitu Kiai. Ya cuman ya suka dukanya itu kita keluar biaya sendiri Kiai. Karena tidak ada yang mensponsori gitu. Punya bohir ya. Iya, makanya kemana-mana saya pasti bawa dagangan, bawa madu gitu, bawa ya kan saya juga punya produk herbal Kiai. Tapi Itu kita yang saya bawa. bawa madu ya. Madu kemarin sudah habis Kiai gitu. Nah itu alasannya kan nggak bawa aja ke sini. Nggih. Diborong sama beliau Mas Uli ini. Berarti dia ngasih sayang Nggih. itu. Nah, itu yang dijadikan sarana untuk pembiayaannya itu Kiai, sambil dagang sambil cerita itu. Oh iya, waktu itu kan panjenengan nulis buku ya. Bukunya itu nggak sampai ke sini itu. Buku itu kan sudah diedarkan oleh, kan gini, kita hanya penulis, ada yang mengedarkan gitu Kiai. Buku itu. Saya juga nulis buku ada sekitar 30 judul buku Nggih. ya. Jadi 30 jilid buku Nggih, itu. nggih. Biasanya kita cetak juga, tapi Nggih. ya, saya juga edarkan juga. Bahkan Nggih. kebanyakannya cuma dibagi-bagi aja. Nggih, Saya kira nggih. panjenengan begitu juga tuh. Dan Boten Kiai, waktu itu kan gini, saya hanya menulis, nah yang mencetak dan mengedarkan tuh lain lagi gitu. Biasanya Kiai. kita kan ngambil ada beberapa eksemplar itu buat Iya. teman-teman kita. Iya, memang saya waktu itu sempat ngambil itu hanya beberapa, 5 pasang gitu Kiai. Kan itu 2 buku kan. Itu saya bagi-bagikan ke Syekh Mazen gini. Nah, kemudian kalau ke Kiai kan katanya beliau ini kan diundang ke acara Monas yang sama jenengan itu. Apa beliau datang ke sini kan? Yang mana tuh? Yang masalah buku itu. Masalah setelahnya kan sama Ki Ja'far sama Ki Abdul Ghalib itu kan. Oh iya, enggak juga. Oh, belum nyampe juga. Belum. Ya insya Allah nanti kita kirim ya gitu. Insya Allah kita kirim nanti ya gitu. Nah, Cuma gini Kiai, yang paling direspon oleh masyarakat ini adalah masalah cerita-cerita yang sering disampaikan oleh Ba'alawi ini, yang mana cerita-cerita itu mengandung khurafat. ya. Itu yang paling sering mereka diskusikan dengan kami gitu. Saya lanjut ya. Buku panjenengan judulnya apa tadi? Kalau buku saya pribadi itu 13 poin memahami polemik nasab. Yang kedua itu pedoman memahami kaidah isbat nasab. Kemudian hikayat Israiliyat Yahudi versus khurafat Ba'alawi. Kemudian ketidakabsahan nasab Ba'alawi sebagai bantahan kepada buku keabsahan nasab Ba'alawi itu. Kemudian yang terakhir buku Robi Tanawi yang Nggih.
Kemudian yang terakhir itu Mukhtasar Ilmin Nasab fi Qawaid Itsbatin Nasab itu ya. Ya, saya kira para pemirsa nanti yang membutuhkan buku-buku itu nanti bisa langsung berhubungan dengan alamat yang kita cantumkan di sini, atau nomor kontak yang ada ini. Saya kira itu penting sekali karena kita tidak ingin menyampaikan sesuatu tapi barang matang, pengennya kita tahu ini bahan-bahannya, ini bumbunya dan lain sebagainya. Saya kira itu dunia ulama, jadi bukan cuma Arab saja, ini perlu juga nasab juga ada Arab juga kan? Betul. Seperti itu. Iya, itu berapa halaman kira-kira totalnya itu kalau waktu itu kan begini ya ceritanya, itu teman-teman itu yang aktif masuk ke live TikTok kami itu mengusulkan, Gus, apa yang sampean sampaikan selama ini bisa nggak dibukukan gitu loh, tapi Gus pakai bahasa Indonesia aja karena kan kebanyakan kami ini kan bukan kalangan pesantren gitu. Tapi kalaupun nanti dalil atau takbir Arabnya ditulis, itu kasih harokat Gus itu. Ya tetap ada terjemahannya lah ya. Ya tetap ada terjemahannya, dan juga makalah ini dikutip dari kitab mana, pengarangnya siapa, halaman berapa, itu kita tulis semua kayak gitu. Nah karena mereka ini, pikiran saya karena mereka ini kelihatannya itu dari hasil diskusi selama ini ya, kayaknya orang ini pengennya instan gitu ya. Akhirnya ya saya bikinlah cuma 50 halaman, tapi itu memuat 13 poin gitu dari polemik nasab yang selama ini sering dibicarakan gitu. Saya juga sempat bikin tulisan tentang judulnya polemik nasab, itu cuma sekitar 50 halaman juga, satu aja. Sifatnya hanya memberikan analisa lah ya, analisa, dan kebanyakan hanya Quran aja kalau saya. Jadi tidak berbelit-belit, tapi kita memberikan pemikiran orang bahwa ini loh, konsep nasab itu ini, cara menetapkan nasab itu begini. Itu saya juga bikin sekitar 50 halaman mungkin ya, kita bagi-bagi aja buat teman-teman membutuhkan. Menarik, hari ini kan ini sudah terbit juga nih. Ini para pemirsa buku judulnya Membongkar Ajaran Khurafat Habaib Ba'alawi. Penyusunnya dua orang, satu Ustadz Abdul Aziz Janji LC, dan kedua Kiai Haji Kanjeng Raden Temenggung Nur Ihya Hadinegoro. Ini sudah terbit buku yang mengungkap tentang berbagai khurafat yang ada di dalam kitab-kitabnya Ba'alawi. Ini bukunya sangat tebal, cukup tebal, 688 halaman. Di sini diungkapkan lebih, berapa? 400 lebih ya, 400 cerita-cerita khurafat ya, yang ada di kitab-kitabnya Ba'alawi, kebohongan atau apa yang ada di dalam kitab-kitab Ba'alawi. Nanti mungkin teman-teman yang ingin atau memerlukannya ini bisa berhubungan dengan teman-teman di nomor kontak pada suka ini, insya Allah bisa dihubungi, atau bisa langsung juga kepada penerbitnya. Penerbit Darul Irfan ini. Ini penting supaya kita jangan terbiasa berpolemik di masyarakat, tetapi juga kita melihat sumber di mana seseorang berbicara. Saya ingin juga sebetulnya bahas nasab itu karena ada juga lumayan lah kalau 10-20 kitab nasab ada, tapi saya tidak ingin mengambil kesimpulan. Saya ingin memberikan metodologi atau paling tidak pemikiran. Nah, nanti masing-masing silahkan menyimpulkan sendiri. Kalau ini sudah sampai pada tahap kesimpulan dan menurut saya cukup tajam analisanya, sehingga nanti kalau ada orang menyanggah bahwa itu bohong, ini buktinya ada, kitabnya ada, referensinya ada, disebutkan halamannya, semuanya ada di sini. Ini sangat menarik sekali. Dan kalau ada izin Allah, insya Allah saya ingin kita bedah buku ini dalam sebuah seminar besar. Insya Allah pada suka siap. Tapi supaya semuanya berjalan dengan baik dan tetap ilmiah, kita ingin menghadirkan semua pihak yang ada di sini. Tentu kita juga akan minta kesediaan dari saudara-saudara kita Ba'alawi, para pakar yang memang di bidangnya untuk membahas ini. Mudah-mudahan nanti panjenengan juga bisa. Insya Allah. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat, kalau penyusunnya setuju, kita akan bedah kembali, karena tradisi di Padasuka itu apa sih? Kita tetap ilmiah, ilmiah, tidak boleh emosional. Karena apa sih? Kita punya moto meneguhkan komitmen keislaman dalam bingkai kebangsaan, ada yang harus dirawat. Sehingga kita bisa membuat orang bangun dan tidur tanpa harus menyampaikan pukulan. Orang bangun tanpa harus pakai air, gitu kan? Orang tidur tidak harus dipecutin, dipukulin, tapi orang bisa menikmati tidur
dengan suasana ruangan yang Nggih. sejuk dan bisa bangun dengan bunyi bel yang dia Nggih. dengar. Saya kira itu ringtone yang kedengaran atau dengan alarm yang berbunyi. Nggih. Itu konsep pada suka selama ini. Kita tidak ingin berpolemik dengan cara-cara yang ekstrim, yang kasar, tapi ayo kita duduk ketemu semuanya, kita ngobrol, kita bahas apakah yang di buku ini benar semua atau paling tidak begini, kita sebutkan ini di kitab ini seperti ini, benar apa salah, kalau benar bagaimana, kalau salah di mana salahnya. Nggih. Saya ingin semuanya bertanggung jawab secara ilmiah dan kita akan menyajikannya kepada seluruh anak-anak bangsa. Gitu, Bos. Nah, mudah-mudahan nanti buku-buku itu semua mungkin selama musim polemik nasab ini lebih dari 20 buku sudah Nggih. dituliskan. Saya Nggih. dengar Kiai Alawi Bandung Juga sudah menulis fikih verifikasi. fikih verifikasi. Saya mencoba waktu itu kan sempat menganalisa dari tiga peninggalan Nabi, Quran, Sunnah, dan Ahlul Bait. Nggih. Cuma waktu saya agak sempit juga memang ya. Mungkin baru 100 halaman adalah kira-kira kita kumpulkan. Saya sekali lagi tidak menyerang, tapi saya ingin mencoba membuka wacana berpikir kita. Kalau berbicara A ya ini kaidahnya, bicara B ya ini kaidahnya, itu aja dulu. Nggih. Setelah itu mau simpulkan sendiri-sendiri. Gitu. Nggih, nggih. Kira-kira. Kalau bukunya Kiai Alawi itu Kiai, beliau pendekatannya itu melalui semua fan ilmu Kiai. Iya. Jadi verifikasinya itu dari jalur kaidah fikih usul, kemudian dari mustalah hadis gitu, kemudian dari sejarah, silsilah, dan juga Al-Quran, tafsir Qurannya juga Kiai. Itu yang saya 300 ingin- halaman Kiai. Itu halaman ya. 300 halaman. Itu yang saya inginkan. Saya ini sudah cukup banyak, paling baru 100 halaman mungkin ya. Nggih. Tapi karena berubah-ubah judul terus jadi Nggih. nggak selesai-selesai. Nggih, Ya nggih. syukurlah teman-teman sudah bisa mewakili pikiran Nggih. kita semua. Tapi diharapkan semua kajian itu tetap mengacu kepada ilmu, Nggih. mengacu kepada ilmu dengan semangat persaudaraan. Cuman masalahnya kan ini Kiai, masyarakat kita ini dari dulu ini memang penyakitnya itu Kiai, malas baca, malas belajar Kiai, Itu dia. maunya instan gitu Kiai. Makanya buku-buku saya ringkas. Nggih. Jangan Nggih. pakai akar kuadrat langsung Nggih. aja 2 kali 2 4 gitu aja Nggih. langsung. Makanya saya kalau diundang sama teman-teman itu saya selalu begini, saya siap datang asalkan bedah buku ya. Gitu. Iya. Kalau cuman sekedar tausiah atau kita hanya ceramah membahas tentang kesimpulan polemik nasab selama 3,5 tahun ini, saya enggak gitu loh. Tapi kalau sambian mau bedah buku, saya datang gitu. Gitu, Kiai. Karena maksud saya itu mau memancing mereka untuk kembali Kiai. Kembali rajin belajar dan rajin membaca gitu Kiai. Karena Ya, kan sebenarnya bukan penyakit awam ya, penyakit kita semua. nggih. Jadi Nggih. ketika muncul satu pemikiran, satu Nggih. konsep, satu kaidah atau satu penemuan itu akan terjadi polemik yang Betul, Kiai. berkepanjangan. Nggih. Saya kira kita menghargai itu karena paling tidak berarti mereka masih hidup gitu loh. Betul, Ketika betul, masih Kiai. hidup gitu aja Betul, kita bisa betul. kecewa. Nggih, nggih. Karena Imam Bukhari juga ketika nyusun hadisnya kan sampai diusir-usir juga. Nggih, leres. Diusir sampai wah luar biasa Iya. dikucilkan masyarakat. Tapi Betul. pada akhirnya ketika beliau tidak ada kan sekarang terima sebagai sumber Nggih. referensi utama setelah Nggih. Quran kan. Nggih, Nah, leres, itu saya leres. kira ya hampir semua para ulama yang selama ini menyampaikan kebenaran itu selalu mengalami hambatan-hambatan seperti Nggih. itu. Saya kira jangan dianggap hambatan, itu jadi Ujian. ujian dan pemicu untuk lebih bersemangat lah. Nggih, leres Kiai, leres. Kita tidak banyak berharap pada orang-orang yang memang sudah ada kepentingan. Nggih, Kita berharap pada orang-orang yang ada keinginan untuk selamat lah. Nggih, leres Kiai. Tapi memang benar Kiai, dawuh panjenengan barusan itu bukan hanya penyakit orang awam, tapi ini menyeluruh ini Kiai, termasuk para ilmuwan dan alim ulamanya juga sama Kiai. Iya. Karena begini, kemarin itu saya sempat melihat di YouTube dan di TikTok itu Kiai, perdebatan antara orang yang pro Kiai Imad dengan yang pro kepada Ba'alawi itu tentang masalah khurafatnya Ba'alawi gitu. Nah, saya kira di buku ini juga tertulis gitu tentang masalah ada seorang Habib itu yang katanya beliau ini memiliki kebiasaan ketika keluar dari rumah, kemudian dia itu melewati jalan-jalan, bertemu dengan para wanita, itu dia akan meremas-remas darahnya itu, Kiai. Nah, hikmahnya katanya itu bisa mengeluarkan syahwat zina, gitu. Nah, itu diperdebatkan. Nah, anehnya itu begini, kalau orang awam saya masih maklumi, Kiai. Tapi ini jelas orang berilmu, dia yang ngajar ngaji, punya santri gitu, Kiai. Nah, untuk mencari pembenaran terhadap perilaku Habib yang tercatat dalam kitab Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah itu Kiai, itu dia membuat
analogi yang tidak sejalan gitu ya. Karena kan yang dianalogikan itu adalah perilaku Nabi Khidir di hadapan Nabi Musa ketika membunuh anak kecil dan merusak harta benda orang lain gitu ya. Nah ini kan saya kira kurang teliti dan kurang mendalam di dalam menyikapi. Karena ini kan kias ma'al farik ya gitu. Iya. Kalau mengganggu atau memegang-megang, mohon maaf ya, Nggih. perempuan itu menjadi benar Nggih. karena dilakukan oleh seseorang yang menurut katanya orang dia Nggih, orang nggih. hebat, nanti bisa saja preman juga melakukan itu, kemudian itu ya. saya tadi melakukannya kan di luar kesadaran saya, Nggih. itu karena PDW. Bagi kita orang yang sehat kan menanggapi peristiwa itu kan dua, satu kasus Nabi Khadir atau Khidir, Nggih. itu kan ada wahyunya di dalam Al-Quran, Nggih, laras dalam ya. hadis. Nggih. Kok dianalogkan dengan manusia biasa yang tidak dapat wahyu? Nggih. Dan Khidir menjelaskan kan Nggih. bahwa wa ma fa'altuhu an amri. Nggih. Gitu kan? Aku melakukan ini bukan perintahku, tapi Nggih. perintah Allah. Nggih, laras. Apakah si orang tadi, mohon maaf Habib itu dapat perintah Allah, dapat Nggih. wahyu dari Allah? Kan Nggih. batil. Nggih. Sudah tidak ada lagi nabi. Nggih. Yang kedua, umirna an nukamil annahu bil zahir. Nggih. Kita diperintahkan untuk menyikapi menghukumi orang dengan yang zahir. Nggih. Wallahu yatawalla sarair. Nggih. Urusan rahasia itu Allah kan Nggih, yang laras, seperti itu. laras. Jadi ketika ada perempuan digituin ya tangkap orangnya. Nggih. Kan seperti itu. Bahkan anehnya di kitab Kunusus Sa'adah Al-Abadiyah itu Kiai, ada seorang Habib itu yang berpesan kepada istrinya Kiai. Nanti kalau paman saya itu datang, terus dia itu meremas-remas, biarkan saja, kamu jangan menghindar gitu. Malah istrinya diwasiatkan seperti itu oleh suaminya gitu. Tapi nggak dibaik lagi nanti kalau saya datang ke rumah kamu juga ngeremas istri kamu gimana tuh? Nah ini Ini harus dicari juga, jangan-jangan ada juga tuh kan. enggak Kiai. Jadi Allah. aduh ya ini makanya saya bingung gitu loh. Artinya kan begini Kiai ya. Jangan-jangan ini jadi justifikasi bagi orang-orang dari kelompok itu untuk kemudian melakukan tindakan yang sama pada zaman ini. Nah, Jangan-jangan khawatirnya ke sana justifikasi Kiai. kan Betul. bahaya sekali. Betul. Dan itu memang banyak Kiai, para kaum wanita dari kalangan kami itu yang bercerita bahwasanya mereka ini pernah dilamar oleh salah seorang Habib gitu kan. Nah, karena dia tidak mau, itu Habibnya marah gitu. Dan marahnya itu aneh gitu Kiai. Kamu ini dikasih jalan surga nggak mau. Maksudnya jalan surga itu begini Kiai. Ketika perempuan itu dinikahi oleh seorang Habib, kemudian punya anak dari Habib itu, maka dia akan dijamin surga karena melahirkan keturunan Nabi, begitu ya. Jadi mirip-mirip ya, Yahudi ya. Nah, kayaknya ke sana ya gitu. Jadi kalau Yahudi kan apa katanya? Lan tamassalan nar illa ayyaman ma'dudah. Nah, Bahkan nanti ada yang mengatakan wa nahnu khotoyakum. nggih, Kami akan menanggung. menanggung dosa-dosa Nggih. kamu itu. Jadi kok jadi mirip-mirip Yahudi? Nah, nggih. Apakah memang ada hubungan darah dengan mereka? Nggih. Itu kan kita jadi tanda tanya ya. Nggih, itu nggih. Kan alain kodasas. Nggih. Saya alain kodasas. Keringat itu menetes, darah itu meluncur ke bawah. Nggih. Gitu. Perasaan Rasulullah tidak pernah melakukan itu ya. Tidak pernah, Kiai. Kalau melakukan itu berarti kan Rasulullah berarti bisa percaya. Oh iya Nggih. memang sama nih perlakuannya. Nggih. nih. Kok beda ya gitu. Makanya saya bingungnya gini, Kiai. Menanggapi dawuhnya Kiai tadi itu, ini penyakit malas baca, malas belajar ini bukan hanya kepada orang awam tapi menyeluruh gitu. Sebenarnya kan kalau untuk menyikapi dongeng itu, Kiai, yang pertama itu kan kalau ini dikatakan karomah. Nah, definisi karomah ini kan amrun khariqun lil adah gitu loh. Perkara yang di luar batas kemampuan manusia pada umumnya yang terjadi pada pribadi seorang wali gitu kan. Nah, kalau hanya sekedar meremas puting payudara wanita, Itu bukan keahlian. ini bukan amrun khariqun lil adah Kiai gitu kan. Kebiasaan preman itu kan. Itu yang pertama, Kiai. Kemudian yang kedua, kita ini kan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kiai. Jumhur ulama min Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan sepakat. Beliau menyatakan dalam takbirnya begini, yushtaratu lil karamati alla tukhalifan nususah al-Qur'aniyah wal ahaditsan nabawiyah. Jadi bisa disebut karomah dengan syarat tidak melanggar dari nas-nas Quran. Tidak menyalahi Quran dan Sunnah. Iya, dan hadis Nabi yang sahih gitu kan. Nah, sementara di Quran kan ada wala taqrabuz zina kayak gitu. Nah, Ini bukan takrobul, ini sudah bidayah. sudah
bidaya. Iya, permulaan zina sudah kayak gitu. Artinya, maksud saya gini, Kiai, saya mau bertanya sama Kiai ini, pendapatnya gimana? Kan berpikir seperti itu untuk kalangan anak pesantren, apalagi beliau ini seorang kiai, seorang gus, seorang lora gitu kan, yang memang dia punya santri, punya pesantren, terlepas itu besar atau kecil, tapi paling tidak kan sudah terbukti punya ilmu, Kiai. Iya. Berpikir sederhana seperti itu, kenapa tidak bisa gitu loh? Kenapa harus menganalogikan ke Nabi Khidir dan Nabi Musa gitu, Kiai? Ini apakah ada pengaruh apa gitu, Kiai? Menurut pandangan Pak Kiai ini, menurut ini. Memisahkan antara syariat dengan hakikat itu, Nggih. memisahkan ajaran fikih dengan tasawuf, itu tidak boleh dipisahkan. Kalaulah perbuatan-perbuatan seperti itu dianggap sebagai satu kemuliaan, satu karomah, tentu orang-orang yang lebih mulia dari mereka akan lebih dahsyat dari itu. Nggih. Mungkin megang yang lainnya lagi. Nggih. Nah itu, apakah yang seperti itu yang dipertontonkan seorang wali di hadapan orang banyak, Nggih. tontonannya? Rasanya enggak lah. Wali itu harusnya kan mempertontonkan akhlakul karimah supaya kalau dicontoh orang tuh orang menjadi baik. Nah, kalau orang lain nanti melakukan hal yang sama dengan baik, saya kan muridnya murid kan harus sama dengan gurunya. Nah, khawatirnya ke sana. Nah, dan yang paling memalukan dan memilukan kalau misalnya ditonton orang banyak. Nggih. Itu kan Nggih. orang suruh nonton yang kayak gitu. Nggih. Kebiasaan orang soleh itu kan diikuti. Nggih. Saya kira dia harus dibenahi lah. Nggih. Dan kalau memang itu ada di satu kitab menunjukkan bahwa kelompok itu memang menyesatkan, membahayakan. Yang saya katakan tadi dijustifikasi bahwa perbuatan seperti itu bisa dilakukan oleh mereka yang mengaku cucunya Nggih. katakanlah panjenengan namanya misalnya Muhammad Al-Hasani. Saya Nggih. kan Hasani juga, maka Nggih. saya berhak juga melakukan yang dilakukan oleh orang tua saya. Nggih, Karena laras. saya kan nasab sama. Nggih. Gitu loh. Nah, ini sangat berbahaya. Digunakan untuk kesenangan gitu. Jangan-jangan karena pertimbangan itu kemudian sampai hari ini pun banyak orang-orang yang membiarkan ada perilaku seperti itu dilakukan oleh kelompok orang tertentu Nggih. dengan alasan tutukar PDW Nggih, gitu loh. nggih, nggih, laras. Itu lain, itu Nggih, laras. karomah gitu. Nggih. Itu betul lah. Jangan sampai karomah itu menyalahi syariat. Nggak ada menyalahi syariat. Nggih. Tidak ada, Kiai. Nggak ada menyalahi Tidak ada. syariat. Dan ini yang lebih parah lagi ada lagi, Kiai. Kalau ini kan antara laki-laki dengan perempuan. Si Habibnya ini laki-laki. Kemudian yang diremas-remas puting susunya itu atau payudaranya itu kan perempuan. Nah, ini sudah dosa besar kan gitu kan. Tapi yang lebih besar lagi dari dosa ini adalah sesama laki-laki kan. Insya Allah. Sama laki-laki. Lah ini juga tertulis dalam kitab Nurus Safir, Kiai. Karyanya Ba'alawi juga gitu, Kiai. Jadi ada seorang Habib, dia ini punya guru Habib juga. Nah, murid yang Habib ini sowan kepada guru yang Habib gitu. Nah, ketika sowan disuruh mendekat. Kemudian si Habib ini mengatakan bahwasanya ketika saya disuruh mendekat kepada guru saya, famadda lisanuhu, dia menjulurkan lisannya, lidahnya gitu. Nah, kemudian dia berkata gitu loh, kecuplah lidah saya gitu. Jadi hikmahnya di situ katanya transfer ilmu, ya. Nah, ini lebih parah dari yang tadi nih, ya gitu. Masya Allah. Dan itu ada juga di buku sini ya? Ada, Kiai, ada. Nah, jadi- ada. Ya, karena buku ini sebenarnya itu kumpulan dari khurafat-khurafatnya Ba'alawi yang ada di kitab-kitabnya mereka. Itu yang sering kami ulas di room TikTok kami gitu, Kiai. Kemudian sama Gus Aziz dan Kiai Nur Iha itu dibukukan gitu. Dikumpulkan gitu. Ini ratusan banyaknya ini. Banyak, Kiai, banyak, Kiai. Banyak, Kiai. Bahkan insya Allah ya kalau ndak ketinggalan itu, Kiai, meminta istri jamaahnya itu, Kiai. Nah, mungkin itu dampaknya akhirnya sampai Nggih. sekarang kan. Nggih. Kejadian di negeri ini karena Nggih. percaya dengan cerita itu. Nggih. Diawali dengan cerita-cerita Nggih. bohong, kemudian diaplikasikan dalam kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, itu yang banyak terjadi seperti itu, Kiai. Bahkan di Madura sendiri ada juga kejadian seperti itu. Karena begini, ketika dia ini mengiyakan keinginan daripada Habibnya, artinya dia memberikan kesenangan kepada duriyahnya Nabi menurut mereka, itu adalah jalan menuju surga, Kiai. Gitu. Oh, Nabi nggak pernah melakukan itu. Nah, itu anehnya. Kenapa nih kalangan dari para kiai, para gawagis, para lora yang memang terbukti memiliki keilmuan yang matang gitu, karena beliau ini juga jadi panutan umat di wilayah masing-masing, Kiai, kok tetap membela, padahal jelas-jelas seperti ini gitu loh. Dan kitabnya ada. Bukan karangan oknum, bukan, Kiai. Tapi memang ini Karena mereka sendiri kan. iya.
Artinya kan kalau sudah dibukukan dalam satu kitab itu kan ajaran berarti Iya, gitu. iya, iya, iya. Bukan statement pribadi maksudnya gitu. Kiai. Apalagi tuduhan orang, kan? Nggih. Memang dari rumah mereka sendiri. Nggih, gitu. Ya pemirsa, silakan dimiliki buku ini, sangat bagus ya, buku membongkar Ajaran khurafat Habib Ba'alawi. ajaran khurafat Habib Ba'alawi ini. Nanti kita bisa ambil pelajaran di situ. Silakan difahami, diteliti sendiri atau diskusikan dengan kiai-kiai panjenengan. Bagaimana dengan materi seperti ini? Nggih. Bisakah diterima? Nggih. Dilihat dari sisi akidah, sisi hukum, sisi akhlak atau Nggih. yang lainnya. Nah, karena bisa saja cerita itu dusta, Nggih. bisa saja dusta. Meskipun kita agak sulit mengatakan bahwa itu narasi dusta semua karena cukup banyak. Nggih. Kalau cuma satu cerita misalnya bisa aja bisa ditolak lah. Nggih, nggih. Seperti cerita misalnya Hasan Basri menggoda Robiah Adawiyah, itu kan nggih. bisa ditolak karena wafatnya mereka berdua kan. Nggih. Hasan Basri sudah tidak ada kan, Nggih. wafat tahun 85, sementara Robiah 110 kalau tidak Nggih. salah begitu. Nggih. Itu bisa dianalisa. Nggih. Demikian juga tentang khilqah dari Sayyidina Ali kepada Al Hasan Al Basri, itu 85 110 ya. Nggih. Itu dikritik oleh sebagian orang, tetapi kemudian kritikan itu dibalas oleh As-Suyuti, dibalas oleh sangat memungkinkan dia bertemu antara Ali dengan Al Hasan Basri karena dia seorang tabi'in. Nggih. Nah seperti itu saya kira setiap cerita yang sampai pada kita, meskipun mungkin terasa menggelitik, bisa saja itu bisa diterima atau benar. Nah, silakan dikaji. Yang penting miliki dulu bukunya, diskusikan secara ilmiah, secara jujur dan terbuka. Tapi ingat, selamatkan akidah kita dari ajaran-ajaran yang merusak akidah kita semua. Itu saya kira yang penting. Kalau bagi saya itu Kiai, semangat teman-teman dalam hal ini buku yang ditulis oleh Gus Aziz Jazuli dan Kiai Nur Ihya ini Kiai, sebenarnya juga mengamalkan dari ajaran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana beliau itu kan menulis kitab Ar-Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggih. Nah, di situ beliau mengutip salah satu hadisnya Kanjeng Nabi Kiai, yang berbunyi sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhadditsuna ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyahum wa iyyakum gitu. Artinya kan memang sudah diprediksi sama Nabi itu bahwasanya nanti di periode akhir umatnya Nabi ini ada sekelompok orang yang suka membawa cerita perkara yang tidak pernah didengar oleh kita, bahkan leluhur kita pun belum pernah memperdengarkan itu kepada kita gitu Kiai. Dan ini perintahnya, kita harus menjauhi mereka dan menjauhkan mereka dari lingkungan kita gitu, Betul. karena membahayakan gitu. Nah, saya kira buku ini dan buku teman-teman yang lain, mungkin juga bukunya Kiai nanti kalau sudah terbit, itu juga penting untuk apa? Untuk menghalau umat ini Kiai. Karena cerita-cerita ini kan memang satu tidak pernah didengar, yang kedua memang jelas banyak pelanggaran syariatnya gitu Kiai. Betul. Beratus tahun Wali Songo mengajarkan Islam ya. Nggih. Mulai dari pembersihan akidah, perbaiki ibadah, dan mengindahkan akhlak. Nggih. Kok tiba-tiba menjadi rusak ya. Nggih. Jadi rusak karena datangnya orang-orang yang berbeda akidahnya. Berbeda akidahnya. Nah, ini ada statement begini dari teman-teman Kiai. Mumpung ada di sini saya sampaikan kepada Kiai gitu. Jadi sering itu teman-teman itu bertanya gitu. Ini yang bertanggung jawab siapa Gus? Maksudnya karena begini Gus, karena kami ini dulu tidak mengenal siapa itu Habib, gitu kan? Kita tahunya mereka ini imigran Arab gitu. Nah, nggak kenal mereka ini dzurriyyah Nabi atau bukan gitu loh. Nah, kemudian kita tahunya mereka ini dzurriyyah Nabi, lalu kami ini disuruh menghormati mereka itu oleh para kiai-kiai kita gitu loh Kiai. Nah, berarti kan yang bertanggung jawab ini kan kiai-kiai kita gitu loh. Nah, kemudian sekarang ini yang bertanggung jawab untuk meluruskan itu kiai-kiai kita juga katanya gitu. Ya, minhum takhrujul fitnah Nggih. wa ilaihim ta'udu. Nggih. Mereka yang dari lisan mereka keluar fitnah itu, Nggih. dan mereka tanggung jawab menyelesaikan. Nggih. Nah, maksudnya teman-teman ini anehnya sudah banyak cerita seperti ini yang disampaikan di media sosial, datanya ada, rujukannya jelas dari kitab-kitab mereka, tapi sebagian kiai-kiai kita ini kenapa kok ada yang masih membela gitu Kiai? Tuh. Nah, ini yang membuat masyarakat bingung gitu loh. Khawatirnya kami nanti malah masyarakat ini karena begitu lama memendam kekecewaan gitu kan, akhirnya nanti menurunkan tingkat penghormatan mereka kepada kiai-kiai pribumi ya, gitu. Ya, saya kira ya sekarang sudah mulai terasa bahwa setelah polemik nasab ini muncul,
sejumlah ulama kemudian menjadi degradasi kalau umatnya, Nggih. kurang kepercayaan, Nggih. bahkan mereka berani mencaci maki di Nggih. medsos, Nggih. saking kecewanya, Nggih. saking lukanya. Sebenarnya ini bisa selesaikan ketika saya menyampaikan dulu di awal-awal baru tahun pertama. Cobalah NU mengundang Kiai Imad dengan teman-teman dari Komite Alawiyah diskusi, atau Nggih. paling enggak dipecahkan dibahas rumah sakit. Nggih. Jangan cuma ngurusin kapan puasa, kapan lebaran, gitu kan. Nggih, nggih. Hukumnya zakat fitrah udah pada tahu langsung Nggih. juga. Kurban udah tahu semua. Mohon jangan jangan mengkhianati amanah untuk bencana. Udah tahu semua orang, usah Nggih. ngomong, itu nggak butuh. Nggih, nggih. Nah ini yang urgen ini seharusnya dari awal PBNU, MUI itu segera menyikapi dengan baik. Jangan dibiarkan bola itu di luar lapangan. Nggih, leres Kiai. Nah ini akibatnya mereka, dan sekarang kan akhirnya diuji juga kan, Nggih, diuji nggih. juga bagaimana rasanya Nggih. dibikin polemik itu, Nggih. gimana rasanya dicaci maki. Nggih. Kan kemarin kamu yang mulai, Mbak, Nggih. kamu Pak yang mulai kemarin. Sekarang bilang kamu dicaci maki oleh anak buahmu sendiri, ya kan? Nggih. Nah itu makanya kalau ada suara-suara dari bawah buat direspon, Nggih. gitu loh. Minhum takhudul fitnah wa ilaihim ta'udhu. Apa yang terjadi hari ini itu sebenarnya mereka bertanggung jawab. Nggih. Nah, Nggih. ayo ditarik kembali supaya aman, gitu. Nggih. Saya kira iya. Saya juga tahu istilah-istilah itu udah lama setelah di Jakarta. Nggih. Itu biar nggak ada. Karena memang ketika kita melihat itu Kiai, banyak para kiai-kiai kita ini ada yang membela, ada yang terkesan itu tidak peduli gitu Kiai. Seakan-akan beliau ini tidak tahu, tapi kan logika berpikir kita di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, karena semua orang dari mulai kalangan bawah sampai para elit dan para kiainya itu pegang handphone semua gitu. Iya. Kan tidak mungkin kalau tidak tahu gitu Iya, Kiai. tahu lah. Pasti tahu gitu. Tapi kenapa kok seakan-akan tidak peduli gitu Kiai? Iya, cari aman juga. Nggih. Cari aman, tapi nggak aman di akhirat nanti bagaimana itu? Nggih, nggih. Banyak argumen mereka yang disampaikan pada kita semua, tetapi insya Allah ya argumen-argumen itu bisa kita tanggapi dengan baik. Nggih. Tetapi kita berharap lah, kita sudah menanam, entah kapan panennya. Nggih, iya, iya. Ya, percayalah, Nggih. kalau sudah kau tanam, nanti Allah yang akan menyiramkan air hujannya, Nggih. Allah yang terbitkan mataharinya, Nggih. percayalah nanti panen juga lah. Nggih, insyaallah, amin. Panen insya Allah. Nah, tugas kita adalah mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita, Insyaallah. menyampaikan apa yang menjadi tugas kita. Perkara percaya atau tidak percaya, ya kembali kepada Nggih. hidayah Allah terhadap Nggih. mereka semuanya. Kalau saya sih pengennya begini Kiai, karena ini menurut pengalaman saya selama bergelut di polemik nasab Kiai. Teman-teman ini seakan-akan lupa gitu Kiai terhadap wahyu pertama terhadap Nabi Muhammad SAW itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi seakan-akan wahyu pertama ini isyarahnya itu adalah mengajak umat Islam ini untuk rajin belajar Kiai, membaca dan menulis gitu Kiai. Nah sehingga ketika terjadi suatu masalah gitu kan, kita ini tidak kesulitan untuk mengambil sikap, kemudian merespon gitu Kiai. Nah adanya polemik nasab ini terbongkar Kiai. Banyaknya teman-teman itu yang tidak fokus kepada akidahnya, tidak fokus terhadap kajian fikihnya, kemudian tidak begitu fokus terhadap kajian sejarah. Kalau ilmu nasab kan memang selama ini tidak pernah masuk ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non formal Ya, Kiai. betul. Itu. Tetapi sebenarnya sudah ada isyaratnya sebenarnya. Nggih. Gus ya. Ketika kita bicara masalah hadis kan di situ ada takhrij. Nggih. Takhrijnya ada, Nggih. rawinya ada, Nggih. sanadnya ada. Nggih. Nah, ketika bicara rawi kan jelas di situ. Nggih. Kalau saja mereka menyadari bahwa ketika bicara rawi itu terdapat ikhtilaf, sampai satu orang tuh bin berapa orang kata ini, Nggih. kata ini kan wafatnya tahun sekian juga Nggih. ikhtilaf. Nggih. Tapi kemudian para muhakkik atau para muhaddis mentarjih di antara sekian banyak pendapat itu ini yang benar. Nggih. Dan kewafatan seseorang juga tidak sama. Betul. Bapaknya juga tidak Nggih. sama. Nah, yang menarik bagi saya adalah tentang nasab Rasulullah SAW. Itu kan hanya sampai berapa ke atas, Abdul Manaf ke atas, tapi warafahu ilal Khalil Ibrahim amsakan syarabah. Nggih. Itu penting. Nggih. Tapi nasabnya sampai Ibrahim, orang yang penyusun nasab berhenti, tidak mau melanjutkan. Nggih. Gitu. Karena tidak ada catatan yang memastikan bahwa setelah ini ke atasnya sampai Ibrahim siapa. Cuma Nggih. yakin bahwa Ibrahim, Ismail, kemudian
Kaidar, baru ke bawahnya nanti sampai kepada siapa, Abdul Manaf ya. Terus Subas Muhammad, tapi di atasnya Abdul Manaf kalau nggak salah itu di stop dulu karena tidak ada manuskrip atau catatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi diyakini karena dari semua sisi memang memungkinkan. Betul, Kiai. Dan Rasul sendiri dengan wahyunya mengatakan bahwa dia adalah keluarga Ibrahim. Tapi wahyu kan. Gitu loh. Makanya kan maksud saya tadi begini, Kiai. Ketika polemik nasab ini terjadi, ini banyak para gawagis kita, para lora, para kiai itu mengomentari dan menyikapi polemik nasab ini itu tidak sesuai dengan porsinya ya. Porsinya, Kiai. Artinya kenapa mereka ini tidak mencari tahu dulu, tidak mengklarifikasi dulu melalui sumber-sumber referensi yang terkait dengan ilmu nasab gitu, Kiai. Padahal kan kita sama-sama tahu gitu kan, likulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu gitu kan. Tiap-tiap ilmu itu punya sumber referensi dan rujukan tersendiri kan gitu. Jadi nggak bisa kita itu menyikapi atau mengomentari polemik nasab ini dari sisi ilmu yang lain kalau bukan dari ilmu nasabnya itu sendiri gitu. Nah, itu yang saya sayangkan itu. Jadi mungkin ya ajakan saya kepada teman-teman khususnya di Pada Suka TV nih, Kiai ya. Untuk rajin membaca dari semua lintas disiplin keilmuan gitu, Kiai. Mungkin saat ini belum bermanfaat menurut kita, Kiai. Tapi di masa yang akan datang insya Allah gitu, Kiai. Sangat bermanfaat sekali gitu. Ya buktinya sekarang ini ya, dari mulai zaman Wali Songo sampai berdirinya NU, sampai terjadi polemik nasab ini, ilmu nasab itu belum pernah diajarkan, Kiai. Iya, gitu. Nah, fakta realitanya sekarang sangat penting untuk diajari. Padahal kitab-kitabnya ada lah. Banyak, Kiai, gitu, banyak. Bahkan yang lebih spesifik membahas tentang qawaid isbat nasab itu, Kiai, muqaddimat fi ilmin nasab itu. Itu hampir separuhnya itu membahas tentang masalah kaidah-kaidahnya gitu. Nah, makanya di situ ketika orang bertanya, Ibnu Hajar ini mengisbat nasabnya Ba'alawi loh di dalam kitab Sabatnya. Bagaimana kalimatnya? Karena kalimat yang disebut isbat nasab itu ada 5 syarat, Kiai. Seperti yang disebutkan dalam kitab Rasail fi ilmin nasab itu. Jadi di situ itu syaratnya untuk bisa dikatakan ini bentuk isbat nasab itu, satu yang mengatakan harus ahli nasab. Ahli nasabnya pun harus fiqh, ya. Itu kedua. Yang ketiganya itu harus al-asbat, terkonfirmasi, tervalidasi oleh data-data sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga itu al-mu'arrikhah. Jadi catatan pohon nasabnya itu orang-orangnya itu harus sesuai dengan biografinya, gitu, yang tercatat di sejarahnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu al-matbutoh, melalui penelitian yang mendalam. Baru itu tu'addu wathiqatan mu'tabaratan gitu. Nah, kemudian lanjutannya itu wala ibrata bi taqrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab gitu. Jadi kalau keterangannya itu bukan dari ulama ahli nasab, ya tidak bisa dianggap sebagai bentuk isbat nasab gitu. Nah, ini yang mengucapkan itu ulama besar, Kiai. Beliau mengatakan begini, Kiai Imad itu memverifikasi nasabnya Ba'alawi mengikuti fatwanya Ibnu Hajar. Tapi Kiai Imad ini tidak membaca fatwa Ibnu Hajar yang lain yang mengisbat nasab Ba'alawi, padahal tidak ada itu yang mengisbat itu, Kiai. Nah, ini maksud saya tadi itu kenapa kok tidak mengklarifikasi dulu melalui sumber-sumber referensi kitab-kitab nasab gitu loh. Sehingga yang disebut kalam isbat itu bagaimana, syaratnya seperti apa, kan gitu, Kiai. Tidak semua makalah itu dikatakan isbat gitu. Iya, pemirsa sekalian, di belakang saya ini ada entah berapa puluh judul kitab hadis. Ada di antaranya di sini Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim. Itu judulnya adalah bahwa hadis-hadis yang ada di dalam kitab tersebut itu memenuhi persyaratan Bukhari dan Muslim, hanya Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Artinya menurut statement si penulisnya hadis ini sahih semua. Itu sekian puluh tahun dipercaya oleh sejumlah orang, bahkan sampai hari ini masih ada yang hanya mengutip dari Al-Mustadrak ala Sahihain. Tetapi lebih kurang 300 tahun kemudian setelah beliau wafat itu Az-Zahabi membuat tarkhis. Nah, tarkhis itu semacam apa ya namanya, koreksi kecil, catatan lah terhadap kitab tersebut. Diketemukan bahwa
tidak semua hadis yang ada di dalam Al-Mustadrak itu sahih. Nggih. Bahkan sebagiannya ada yang maudhu juga. Masya. Nah, apa yang dilakukan oleh Az-Zahabi itu bukan untuk merendahkan Nggih. Al-Hakim, Nggih. tidak juga menolak hadis. Justru beliau berusaha untuk memastikan bahwa hadis yang ada di situ yang dijamin validnya adalah hanya ini. Nggih. Nah, itu biasa saja. Dan hari ini para ulama menggunakan dua-duanya. Nggih. Nah, ketika katakan Akhrajahu Hakim, maqala sahih lisan malam yukhrijahu. Nggih. Oke. Tapi nanti di belakangnya bal maudhu'un. Nggih. Tidak, yang benar justru hadis maudhu'. Nggih. Nah, itu biasa saja, kita enggak kemudian marah-marah ke Al-Zahabi Leres. bahkan berterima kasih Nggih, atas nggih. koreksinya. Nggih. Jadi yang selama ini dianggap sahih kemudian dikatakan palsu itu biasa aja buat Nggih, kita. nggih. Jadi kalau nanti ada orang mengatakan bahwa nasab saya sahih enggak apa-apa, tapi kalau diketemukan orang koreksi bahwa enggak, ini enggak sahih, enggak usah marah-marah. Nggih. Yang mengatakan sahih itu juga untuk menyatakan dirinya benar, yang mengatakan tidak sahih juga sedang Nggih. berusaha membersihkan supaya yang sahih ya sahih, tidak. Nah, tapi Nggih. kan kita tunjukkan, yang penting ada argumennya apa gitu. Nggih. Saya kira itu nanti kita Takhrij sudah banyak membahas tentang itu ya. Nah, kadang-kadang juga itu, Kiai, yang terlupakan oleh kita pada umumnya itu bahwasanya kebanyakan dari kita ini memposisikan ulama itu selayaknya seorang nabi Iya. yang memiliki sifat maksum, pasti benar, tidak mungkin salah gitu, Kiai. Nah, ini kan apa ya, Kiai, ya maksud saya itu. Jadi sejarah itu mereka tidak memahami gitu, Kiai. Betul. Padahal banyak sejarah itu yang menyatakan bahwasanya ulama ini yang seperti Kiai tadi ceritakan tadi kan, bahwasanya Al-Hakim itu dipercaya selama 300 tahun. Nah, 300 tahun berikutnya kemudian ada ulama yang ingin mengoreksi ulang. Tujuannya kan pasti untuk menguatkan kan gitu. Nah, tapi ketika tujuan itu untuk menguatkan malah ditemukan sesuatu yang berbeda, maka itu kan harus disampaikan Kiai. Ya. Gitu. Sama seperti nasabnya Ba'alawi ini, walaupun 500 tahun dipercaya oleh para alim ulama pada umumnya gitu kan, walaupun tidak ada keterangan dari ahli nasab satupun gitu, tapi kemudian ada seorang ulama kontemporer seperti Kiai Imad gini, kemudian melakukan verifikasi ulang gitu kan, ternyata ditemukan ada cacatnya di situ, ya kita harus terima begitu, Kiai. Nah, itu yang kadang-kadang tidak terfikir oleh mereka. Tidak tahu apa mungkin karena kefanatikan atau mungkin karena hal lain gitu, Kiai. Gitu. Ya, jangankan itulah, sejarah tentang perjuangan kita juga antara Soekarno dengan Soeharto kan biasa. Nggih. Dulu orang sangat semangat nonton film Jamur Kuning ya. Nggih. Lalu belakangan ada yang mengoreksi. Biasa kan aja lah, nggak apa-apa. Nggak percaya nggak apa-apa, tapi bahwa film itu dibuat oleh siapa, ya. Bahwa sejarah ini dibuat oleh siapa, iya. Nah, sekarang kita membaca dua jenis narasi sejarah tentang peristiwa itu. Sudahlah, kita akan hentikan semua polemik yang menyakitkan, tapi sejarah memang harus diluruskan, mana yang benar, mana yang salah. Betul. Jadi jangan a priori dengan koreksi ya. Saya kira itu aja. Mau dikasih closing statement apa kira-kira untuk kita. Jadi begini teman-teman ya, tentang masalah polemik nasab ini ya. Untuk closing statement itu saya ingin mengutip satu perkataan yang termaktub dalam kitab Al-Muntaqa fi Aqabil Hasan Al-Mujtaba. Bahwasanya catatan para ulama itu ya, itu tidak mungkin sempurna adanya, sehingga butuh verifikasi ulang, dan untuk mendukung satu klaim sepihak itu harus ada bayinah gitu loh. Jadi di dalam kitab itu di halaman ke-8 itu, Kiai, ada makalah begini, Kiai, wala budda minat tanwihi anna kutubal ansab la yumkinu an takuna kamilatan. Yang perlu diperhatikan itu bahwasanya semua kitab nasab yang ada ini tidak mungkin sempurna adanya. Fal kamalu lillahi wahdah, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Nah, wa ala sabilil misal, idza dzakartu anna rajulan aqaba khamsata auladin. Sebagai contoh kasus, ketika saya itu menyebutkan dalam catatan kitab saya bahwasanya seorang laki-laki itu punya 5 orang anak laki-laki, kama wajadtuhu fil masabir, sebagaimana yang kami temukan di dalam sumber-sumber referensi yang ada gitu. Fala yamna'u ayyakuna lahu ikhwatun alladzi lam yadhkurhumun nasabun. Itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada anak yang tidak tercatat di situ itu
yang memang tidak pernah disebutkan oleh para ulama ahli nasab secara keseluruhan gitu loh. Walakin itsbatuhum yahtaju ila bayyinatin. Tetapi untuk menambahkan satu orang nama dari 5 anak yang masyhur di kitab-kitab nasab itu harus ada bukti, Kiai. Nah, jadi kalau dimintain bukti itu jangan marah gitu. Marah, iya. Gitu. Karena kalimat yang masyhur seperti yang saya kutip dari Tabaqat Asy-Syarqawi itu, Yai. Itu ada kalimat gini. Li'anna kullad da'wa la yusahhu biduni burhanin aw dalilin. Karena setiap pengakuan itu tidak bisa dibenarkan kecuali ada bukti dan dalilnya, Kiai. Gitu. Kullu mudda'in mumtahanun, kan begitu yang masyhur itu, Kiai. Tiap-tiap pengakuan harus diuji kebenarannya, begitu, Kiai. Jadi saya kira kepada teman-teman semua, khususnya pemirsa pada Suka TV, ketika ada koreksi, kritikan atau klarifikasi itu jangan sumbu pendek ya. Tiba-tiba marah, tidak terima begitu. Karena husnudzon kita adalah setiap orang yang mengkritik kita, setiap orang yang mengklarifikasi apa yang kita lakukan dan kita perbuat atau kita catat atau kita ucapkan, itu semuanya adalah bentuk untuk menyempurnakan kita. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Saya kira itu, Kiai. Baik.